Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki secara serentak di tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Jumlah peserta pemilunya hanya 3, berbeda dengan 2 pemilu sebelumnya yang diikuti oleh banyak peserta. Pemilu inilah yang menjadi awal mula pemilu diadakan secara periodik setiap 5 tahun sekali. Setelah pemilu 1977, pesta demokrasi di era Orde Baru dilakukan berkala untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara presiden dan wakilnya ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Terhitung 6 kali pemilu diselenggarakan di Orde Baru, 6 kali juga peserta pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Golongan Karya. Pasca digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1999 membuat pemilu dipercepat. Semula dijadwalkan pada 2002, tapi terpaksa dimajukan 3 tahun menjadi 7 Juni 1999. Pemilu ini menjadi sejarah pemilu pertama di era reformasi. Ada 48 partai peserta yang ikut meramaikan kontestasi, tapi hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Pemilu selanjutnya di era reformasi terjadi tahun 2004. Pemilu ini menjadi saksi sejarah di mana pertama kalinya rakyat Indonesia bisa memilih presiden dan wakilnya secara langsung. Selain itu, pemilu 2004 juga menjadi lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pelaksanaan pemilu 2004 dilaksanakan bertahap, pemilu legislatif pada 5 April 2004, lalu Pilpres putaran 1 di 5 Juli 2004 dan putaran 2 pada 20 September. Kemudian pada pemilu 2009 hingga 2019 dilakukan dengan metode yang sama dengan pemilu 2004, namun dengan beberapa penyesuaian. Dengan adanya kemudahan dan segala hal yang telah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara pemilu, rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Jadi jangan lupa untuk gunakan hak pilihmu dengan bijak dan jadilah bagian dari sejarah pemilu Indonesia.